Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat al-a'izza timaizukum, para pini sepuh sesepuh, khususipun Ibu Hajah Sujiatmi, yang terhormat dan yang saya hormati keluarga dari almarhum wal mahfurlah Gus Dur yang dalam hal ini diwakili oleh Ananda Yeni Rahman, yang terhormat dan yang saya hormati Profesor wong namanya Abdurrahman Yeni Rahman kok diguyu. Nah, ini pada karo bintang film. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Profesor Oman Fathur Rahman yang mewakili Menteri Agama, yang saya hormati Gus Yasin Wakil Gubernur, Pak Effendi Pangdam, Pak Tondro Polda, Kapolda, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan segenap pejabat yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini yang saya hormati, rahimakumullah. Terutama saudara-saudaraku sekalian, warga Solo Raya dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat dan kaum beragama lain yang hadir pada malam hari ini untuk memperingati haulnya Yai Abdurrahman Wahid yang ke-9, rahimakumullah. Marilah pertama-tama saya mohon kepada Anda sekalian, terutama yang beragama Islam, untuk membaca suratul Fatihah. Kita sampaikan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'in, aulia salihin, dan kepada leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita, khususnya untuk Yai Abdurrahman Wahid wa usulihi wa furu'ihi. Lahumul Fatihah. Saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, kita pada malam hari ini memperingati kembali yang ke-9 kali orang besar. Saya katakan orang besar karena semuanya di mata beliau kecil. Gitu aja kok repot. Tidak ada yang repot bagi Gus Dur karena beliau orang besar. Kenapa beliau orang besar? Karena dia dekat dengan yang maha besar. Anda juga akan bisa menjadi besar Anda kalau dekat dengan, kalau tidak maka pilkada saja sampai anggap akbar. Pemilu 5 tahunan saja Anda anggap akbar. Tapi kalau kenal dengan Allah yang maha besar, yang akbar, maka semuanya akan kecil. Yang ada hanya yang maha besar, yang maha kasih sayang, yang maha menyintai. Maka itu kalau kita lihat Gus Dur itu kenapa dicintai orang banyak. Sampai sekarang ini sudah 9 tahun orang masih membacakan Fatihah, masih berkunjung ke Jombang. Karena apa? Karena Gus Dur menyintai orang. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Habib itu dalam bahasa Arab ala wasdi fa'il.
Fa'il itu bisa bimakna maf'ul, bisa bimakna fa'il. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen diundang Habib. Itu sebabnya saudara saya Quraisy Shihab tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib, karena tawaduknya. Orang yang dekat dengan Allah selalu tidak mau menyebut dirinya lebih daripada yang lain. Banyak orang mengatakan Gus Dur itu wali, dan Gus Dur dengan berkelakar, memang saya wali, mana saya wedok kabeh. Tapi mari kita lihat, saya ini kadung diundang Romo Kiai Al-Mukarram, Kiai barang. Jadi kalau saya bicara harus berdasarkan Al-Quranul Karim. Harus, meskipun saya tidak berkoar-koar di sana sini supaya kembali ke Quran, tapi semua yang saya lakukan sebagaimana kiai-kiai yang saya kenal, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, semuanya berdasarkan Al-Quran. Kita berbicara sekarang tentang wali. Wali jamaknya aulia. Kalau di Jakarta dimaknani gubernur. Nggak tahu itu dari mana, wallahu alam bishawab. Di Quran itu wali aulia banyak sekali. Banyak sekali sebut-sebut. Mufasir konvensional biasanya memaknai wali secara umum sebagai pembela, penolong atau kekasih. Waliullah adalah kekasihnya Allah. Artinya yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Tapi saya mempunyai makna sendiri, otentik dari saya, akan saya patenkan. Karena ini belum ada yang memaknai wali seperti saya sebelumnya. Ini badalnya Kementerian Agama, catat ini. Wali saya artikan, sayangnya saya nggak bisa tahu bahasa Indonesianya, saya tahunya bahasa Jawanya. Wali itu bolo. Wali itu bolo. Wali ini Gusti Allah itu balane Gusti. Wali-wali kalau balane Gusti Allah. Balane wali kota melete ini ra karuan. Aku balane wali kota ayo marep apa kok? Wali kota aku berekasen dadi wong. Bolo. Kenapa saya berani mengatakan wali maknanya bolo? Karena bolo itu idiom perang, Pak Effendi. Di dalam perang itu ada bolo, ada musuh. Musuh, bolo. Di dalam Al-Quran, lagi-lagi saya dalil supaya sampai tahu bahwa saya memang orang NU dan Kiai NU. Di Al-Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dun. Orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, itu satu sama lain adalah bolo. Kalau Anda mukmin, beriman, saya beriman, kamu bolo saya bolo kamu. Ada bolo berkelahi, ada bolo nembak bolo, ada bolo nembak bolo itu ada. Ingat masih perang Teluk ketika George Bush melawan Saddam Hussein, itu tentara Amerika itu balanan dengan tentara Inggris.
Suatu ketika tentara Amerika nembak tentara Inggris. Ada terjadi, tapi itu kecelakaan. Jadi kalau ada orang beriman kok berkelahi dengan orang beriman, itu kecelakaan. Kalau yang berkelahi kiai, ini kecelakaannya lebih berat lagi. Bolo. Kenapa saya berani mengatakan maknanya bolo? Karena itu ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ada dalil lagi saya pokoknya. Di Solo. Oh, diamuk Kiai Rozak kan dalil lagi. Man ada liwalian adzan tuh bilhaq. Barang siapa berani-berani menyakiti waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Oh, itu ada istilah begitu. Jadi ini istilah perang ini. Orang-orang mukmin bolong, yang tidak bolong orang munafik, orang kafir. Masa iki to senengane ngapir-ngapir ngomong munafik ngomong. Mergo gak maca Quran. Lah Gus Dur wali apa tidak? Lihat di Quran. Sampean tahu ciri-cirinya wali? Tahu? Apa aja kok ngantuk-ngantuk? Mantuk-mantuk ngantuk ajarannya. Ada yang wah itu wali. Tahu? Dia bisa berjalan di atas air. Bisa memanggil burung. Begitu saja kok kamu anggap wali. Saya bisa. Saya itu santrinya Kiai Makhrus. Kiai Makhrus Leboyo tidak hanya burung, buah kelapa bisa dipanggil. Jadi nek ngundah kelapa diundang. Kelapa. Ada ilmu hikmah itu. Pesantren ono kabeh. Bahkan terbang juga bisa. Jadi silo ning awang-awang. Ada ilmu. Orang tahu tak lakoni mergo gak wani poso niku. Poso niku suwen. Nah iso aku iso. Itu untuk apa? Menurut Quran ciri-cirinya wali adalah tidak ditaklukkan oleh rasa takut dan tidak pernah bersedih. Takut iya, tapi tidak pernah takluk dengan ketakutan. Nggak pernah kemudian karena takut marah terus korupsi. Tidak. Karena takut kalah lalu ngancam Gusti Allah. Tidak ada. Tidak pernah takut ya takut, tapi tidak sampai ketakutan itu mengalahkan dirinya. Ini ciri wali. Dalilnya Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Tidak ada takut yang bisa mengalahkan mereka. Balahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih. Jadi kalau nyoba, kok saya dengar-dengar di Madura ada wali, profesor tapi wali, misalnya gitu. Datangi saja, Mbah. Ini kabar-kabarnya ini BBM akan naik, Mbah. Loh iya, Masya Allah. Jelas bukan wali. Jelas bukan. Besok itu nanti apa kejadiannya? Kalau sekarang ini orang pada caci maki, sebelum pemilihan sudah caci maki, nanti bagaimana? Takut ini apa? Nanti perang saudara. Itu wali. Oh, wali ini. Wong ini yang kawogan aja buyang-buyok, panglima sama Kapolda. Ini orang lupa sebentar, biasalah, lupa sebentar, euforia karena saking sukanya kepada calonnya.
terus misoi maratuane. Itu kuliah lah ya, biasa gitu tuh. Macam-macam kelakuannya hilang akali sak itu. Makanya enggak usah berlebihan nggih. Yo ora usah berlebihan. Sing makna hilang akali wong iku mergo berlebihan. Long pilkada, pilpres di 5 tahun kan dianggap wilayah umil kiamat. Sing melok pemilu itu mau Indonesia tak. Senajan penyembah Tuhan di Amerika, di Arab Saudi, di mana-mana orang melok pemilu. Ketika usah mucak-mucak Gusti Allah barang. Anda tidak kenal Gusti Allah, disangkanya Gusti Allah itu gedene sak Borobudur ngono. Saya sudah sering mengatakan Gusti Allah itu gede banget, kita itu cilik banget. Nek sampean ora iso muni Allahu Akbar, ora iso gedekno Gusti Allah, cilikno awakmu. Ya Allah, Gusti kula cilik sanget. Nek ora iso tetep ora iso buka YouTube. Buka YouTube ana Kondo Surya Kondo ya. Cari di situ dengan kunci art. Bumi ngono ya guys, art. Bumi, klik. Nanti dituduhno kowe gedene bumimu ini. Dulu saya kalau pidato di mana-mana saya gambarkan bumi ini hanya sak kacang hijau. Kalau di jejerno karo Mars, Jupiter, srengenge dan lain sebagainya sak kacang hijau. Bareng ono YouTube, waduh kegedean aku kok ngai contoh. Ora ono sak kacang hijau tidak ada, sebutir debu saja tidak ada. Sampai lihat itu. Sampai buka YouTube, coba buka YouTube. Itu ada yang menarik, di YouTube itu ada yang menarik. Begitu dibuka, yang kelihatan cewek tiduran di rerumputan. Ono cewek turun di rerumputan. Kamera dibawa tarik ke atas, terus, suwe-suwe orang mau cewek. Taban yang tempat dia tidur hilang semua. Terus pulaunya hilang, Amerika hilang, Indonesia hilang. Bumi yang tuih nanti kecil sekali. Makanya dulu wali-wali zaman dulu banyak yang sholatnya gagal berkali-kali karena begitu Allahu Akbar semaput, karena tahu kecilnya dia, gedenya Gusti Allah Ta'ala. Sekarang Allahu Akbar digelamsar di jalan. Tinggal tukaran. La ilaha illallah, Allahu Akbar kok dikutukaran. Orang disambil gelap sudah lumayan. Saya bilang, masa senajan menurut kenyataan, menurut ahli-ahli, menurut YouTube, bumi kita itu sebutir debu aja masih gede. Saya tetap menggunakan sak kacang hijau aja, ben gampang nontokno sampean. Nek sak butir debu angel, wis menteri kayak gitu, angelan. Nek sak kacang hijau kan kelihatan ini. Bumi kita ini sekacang hijau, kumpulan dari daratan-daratan Amerika, Afrika, Eropa, termasuk Asia, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk Asia. Ini kacang hijau. Pertanyaannya sekarang, sekian juta orang di sini, berapa juta ini? 7 juta. 8 juta di sini ini, di Solo ini, di mana dalam kacang hijau? Di mana Solo dalam kacang hijau ini? Di mana? Kacang hijau tak gede no ini. Sebetulnya sak butir debu. Sak kacang hijau. Di mana Solo? Di mana Jakarta? Mbok takono di mana TPS? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. TPS
gede gak kelihatan. Gusti Allah disuruh ngurusi gak kelihatan gitu. Terus gak dia syukur ya. Ya Gus Dur itu sepengetahuan saya, sepengenal saya, orang yang tidak pernah ditaklukkan oleh ketakutan. Beliau pernah jadi supir taksi, beliau pernah ngepel kapal induk di Eropa, di Belanda, ngepel kapal induk karena dia ingin bayaran sing akeh. Di sana itu bayaran sing akeh sing nganggo tenaga. Semakin banyak tenaganya, banyak gajinya. Dia minta yang banyak gajinya. Saya juga dicarikan pekerjaan di sana yang gajinya juga banyak. Gambar reklame. Sayangnya gak keturutan. Gak keturutan, kalau keturutan wah, heboh sekali. Maksudnya kalau gajinya banyak, terus nanti bisa